Kak Kesia, halo. Halo Kak. Adik-adik, kita ketemu lagi dengan Kak Clarissa dan Kak Kesia. Nah, adik-adik, hari ini kita mau mulai ya kebaktian online kita ya. Sudah siap semuanya di rumah? Sudah dong, Kak Kesia udah siap ya? Udah dong Kak. Udah, kita mau nyanyikan satu lagu adik-adik. Siapa yang di sini mau berkata kalau Tuhan Yesus itu yang paling utama dalam hidup kita? Semuanya mau ya katakan itu ya. Dan Tuhan Yesus yang terbaik di dalam hidup kita. Karena Dia mengasihi kita, kita mau sembah Dia. Oke, semuanya belajar sama-sama lagu ini. Kita mau katakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang utama. Kita mau sembah Dia. Kita mau inginkan Dia ada terus di dalam hidup kita. Semuanya keluarkan suara yang terbaik. Kau yang utama di hidupku, Kau yang selalu ku rindukan, Tuhan Yesus. Ku mengasihimu. Semuanya katakan Kau yang terbaik. Kau yang terbaik di hidupku. Kau yang selalu ku inginkan, Tuhan Yesus. Ku sembah Kau. Kita angkat tangan kita. Ku angkat tanganku, tinggikan namamu. Ku angkat suaraku, muliakan namamu. Sebab hanya Tuhan yang layak disembah. Terpujilah namamu, Tuhan. Semuanya adik-adik Joel Kids, Kak Klar mau ajak kita mau berkata bahwa Tuhan Yesus yang terutama di dalam hidup kita. Kau yang utama di hidupku. Kau yang selalu ku rindukan, Tuhan Yesus. Katakan sama-sama, ku mengasihimu. Sekali lagi kita mau katakan Tuhan Yesus, Kau yang terbaik. Kau yang terbaik di hidupku. Kau yang selalu ku inginkan, Tuhan Yesus. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau. Anak-anak Joel Kids, kita mau angkat tangan kita mau tinggikan namanya. Tinggikan namamu, ku angkat suaraku, muliakan namamu. Sebab hanya Tuhan yang layak disembah. Terpujilah namamu, Tuhan. Ku angkat tanganku, tinggikan namamu. Kita muliakan nama Tuhan dengan suara kita, adik-adik Joel Kids. Muliakan namamu. Sebab hanya Tuhan yang layak disembah. Terpujilah namamu, Tuhan. Ku angkat tanganku, tinggikan namamu. Ku angkat suaraku,
yang utama Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Kami mau selalu Tuhan merindukan Engkau, kami mau selalu menginginkan Engkau Tuhan. Dan kami mau Tuhan mengangkat tangan kami Tuhan untuk meninggikan nama-Mu. Mengangkat suara kami Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Sebentar kami mau memulai kebaktian hari ini Tuhan. Biarkan Engkau yang hadir Tuhan di tempat kami masing-masing Tuhan. Pegang kami Tuhan, jamah kami Tuhan. Kami mau mengikuti kebaktian ini Tuhan bersama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap mau mengikuti kebaktian ini. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik Joel Kids, kita mau bersinar ya. Mau ya Kak Kesia ya, kita mau katakan bahwa kita anak pilihan Tuhan dan harus bersinar. Kitalah apa? Anak pilihan Tuhan, dipilih untuk menyatakan kasih Tuhan. Kitalah, katakan sama-sama, terang bagi dunia untuk menerangi kegelapan dunia. Bersinar, siapa yang mau bersinar bersama Tuhan Yesus? Bagaikan matahari menyinari seluruh bumi, menjadi terang. Siapa yang mau jadi berkat? Yeah. Bagi orang-orang sekeliling kita. Kita mau main gitarnya ya, biar lebih keren ya Kak Kesia ya. Mana gerakannya? Kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kitalah anak pilihan Tuhan, dipilih untuk menyatakan apa adik-adik? Kasih Tuhan. Kitalah terang bagi dunia. Untuk apa? Menerangi kegelapan dunia. Semuanya bersinar. Bersinar. Pasti dong. Kita anak-anak Joel Kids pasti selalu bersinar. Bagaikan matahari menyinari seluruh bumi, menjadi terang, menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Sekali lagi ya. Bersinar. Mana gerakannya? Kita kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bagaikan matahari menyinari seluruh bumi, menjadi terang, menjadi berkat bagi adik-adik orang-orang. Kita muter ya. Sekeliling kita. Bagi orang-orang di sekeliling kita. Sekali lagi. Bagi orang-orang
semuanya yang keren buat Tuhan Yesus. Mulialah Mana namamu. suaranya? Wah. Mulialah namamu. Oh, Yesus Rajaku, ku tinggikan, ku agungkan namamu Tuhan. Sekali lagi ya Kak Kis, ya ada Joel Kids. Yesus Tuhanku, mulialah namamu. Mulialah namamu. mana suaranya? Oh, Yesus Rajaku, Ku tinggikan, ku agungkan namamu Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan namamu Tuhan. Sekali lagi ku tinggikan, Ku agungkan namamu Tuhan. Kita mau nyanyi lagi buat Tuhan Yesus. Kita mau nari buat Tuhan Yesus. Kita mau memuji Tuhan Yesus. haleluya. Adik-adik Joel Kids, kita semua sudah siap ya mau mendengarkan firman Tuhan ya? Kak Klar, Kak Kisya, mau ajak adik-adik Joel Kids untuk menyembah sekali lagi. Pasti semuanya sudah hafal dengan lagu ini. Tuhan Yesus, Gembala yang baik, yang selalu menjagaku. Tak pernah Dia meninggalkanku, selalu di sampingku. Semuanya nyanyikan Tuhan Yesus, Gembala yang baik, yang selalu menjagaku. Semuanya katakan, tak pernah Dia meninggalkanku, selalu di sampingku. Anak-anak Joel Kids, Kaulah yang ku rindukan. Kami mau selalu dekat dengan Engkau Tuhan. Denganmu kami gak mau jauh-jauh darimu Tuhan. Jauh darimu Tuhan, sebab Kau Gembala yang baik. Yang percaya dengan lagu ini bahwa Tuhan adalah Gembala kita yang terbaik, semuanya nyanyikan dari hati adik-adik semua dengan penuh percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, karena Dia adalah Gembala yang terbaik di dalam hidup kita. Tak pernah Dia meninggalkanku, selalu di sampingku. Kaulah yang ku rindukan, selalu dekat denganmu. Tak ingin ku jauh darimu Tuhan, sebab Kau Gembala yang baik. Nyanyikan sekali lagi adik-adik. Yang Ku rindukan, selalu dekat denganmu. Tak ingin ku jauh darimu Tuhan, sebab Kau Gembala yang baik. Tak ingin ku jauh darimu Tuhan, sebab
sebab Kau gembala yang baik. Sebab Engkau Tuhan yang baik. Hanya Engkau Tuhan gembala kami, gembala yang baik. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah gembala kami yang terbaik Tuhan dalam hidup kami, yang selalu menjaga kami Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran akan Engkau lagi Tuhan, pelajaran yang dari Engkau sendiri Tuhan. Turunkan hikmat-Mu Tuhan buat kami mengerti Tuhan apa yang nanti kami dengarkan Tuhan. Sehingga apa yang kami dengarkan Tuhan bisa menjadi rema Tuhan, dan kami bisa melakukannya Tuhan. Dan kami menyukakan hati-Mu selalu. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Joel Kids. Hari ini kita semua ada di negeri lautan kasih. Siapa nih yang mau dan siap menjadi agen perubahan? Kalian juga sudah siap kan? Beberapa bulan ini kita sudah sama-sama belajar menjadi pelaku firman. Nah, sekarang saatnya kita semua menjadi terang dimanapun kita berada. Are you ready guys? Joel Kids, kita nyanyi sama-sama ya, agar kita semua selalu mengingat apa yang harus kita lakukan untuk menjadi agen perubahan. Kalian siap? Oke, let's go! Kalian sudah siap teman-teman semua? Kita nyanyikan sama-sama ya. Hai teman-teman, perkenalkanlah, kami agen perubahan. Suka membantu, saling menghormati, punya empati dan rendah hati. Hidup damai dan selalu mengampuni, mengasihi dan memberkati musuh, rajin melayani dan bertekun dalam doa, jadilah pelaku firman. Sekali lagi, hidup damai dan selalu mengampuni, mengasihi dan memberkati musuh, rajin melayani dan bertekun dalam doa, jadilah pelaku firman. Kami agen perubahan. Ingat ya teman-teman, kita semua agen perubahan. Yeay! Shalom Joel Kids, kalian super sekali. Yes, hari ini kakak sukacita bisa ketemu sama kalian semua. Kalian juga ada sukacita? Tentu dong, betul? Hari ini kakak mau ingatkan ke kalian semua satu pesan Tuhan yang paling sangat penting sebelum Tuhan naik ke atas surga. Apa itu? Ada yang tahu? Ya? Yuk kita baca sama-sama ya. Di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ayo bangkit berdiri semuanya. Sama-sama kita mau baca firman, kita mau hormatin firman Tuhan. Siap ya? Di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, firman Tuhan atau pesan Tuhan sebelum Tuhan naik ke atas surga yaitu apa? Untuk kita nih semuanya yang merasa atau sudah mengakui bahwa Tuhan sebagai juru selamat dan kita mau menjadi murid Kristus, Tuhan kasih pesan ke murid-muridnya apa? Yaitu kita untuk membuat semua bangsa di muka bumi ini menjadi muridnya Kristus juga. Kita harus ajarkan kasihnya Tuhan kepada mereka.
Nah, gimana caranya kita bisa mengajarkan kasih Tuhan itu kepada mereka? Apakah hanya dengan mulut nih, dengan kita bercerita, Tuhan tuh baik loh, gini gitu. Apakah itu cukup? Apakah itu cukup adik-adik? Gimana? Aduh, loh. Aduh, Siapa ini? Loh, kamu micin. Kak Dari Wil. mana kamu? Aku dari sana Kak, dari rumah. Loh. Ada yang aneh ya adik-adik. Kamu nih pakai seragam pulang dari sekolah berarti. Iya, Tapi kok aku pakai sudah pulang ke rumah tadi. Lah ya, kok pakai jas keren gitu. Nah itu Kak. Kacamatanya juga keren banget. Keren. Tapi kok aneh ya? Ada yang aneh enggak adik-adik? Tunggu kakak lihat. Ini keren Kak. Ini Keren sih. kacamata hitam. Iya. Biar keren. Tunggu. Kakak pinjem. Apa sih ngapain? Ada yang aneh ya adik-adik ya. Coba sini. Ini. Kacamata hitam. Betul. Tapi kok enggak bisa buat lihat? Oh alah. Adik-adik. Hitam ya. Iya, ini hitam tahu. Adik-adik. Hitam. Betul. Tempelan. Lah micin. Ini namanya kacamata ditempel kertas hitam. Kan namanya apa? Kacamata. Kacamata hitam. Ya terserah deh. Terus kamu Loh. Apa lagi tuh? Ini pistol Kak. Ciu. Oh, pantes micin di WA grupnya kakak ada centang cending. Apain Kak? Ada orang tua yang kehilangan hair dryer. Hair dryer. Rupanya kamu toh oknum pelakunya. Micin, pistol, Iya, ini pistol. hair dryer, beda. Kan mirip Kak. Hair dryer tuh buat ngeringin rambut. Itu mamamu bingung cariin. Mamamu mau ke pesta sampai nggak bisa pergi-pergi. Cepet sekarang. Tunggu. Kakak bingung. Kamu nih berpakaian seperti ini emang kenapa? Ini aku itu dapat tugas dari Bu Guru. Tugas Suruh apa? Jadi agen perubahan. Oh, sama kayak kita. Kan kayak mata-mata gitu kan Kak? Loh, sudah. Kebetulan kakak dapat pesan dari Tuhan sama ke adik-adik juga untuk kita semua jadi agen perubahan. Kembar rupanya. Sudah, kamu daripada agen perubahannya yang aneh-aneh kayak gini, sekarang Emang kamu ini aneh? aneh enggak ya adik-adik? Sudah. Keren, ini keren. Keren ini. Ya, ini coba. Kak, ini Kak Wil mau kacamatanya dibuat hitam kayak gini? Biar kembaran sama makasih. Micin. Enggak deh ya, enggak. Sekarang Micin Micin. bisa kok. Micin Sekarang dengerin kakak. Sekarang pulang ke rumah, kembalikan itu hair dryernya ke mamamu. Pusing dia centang-centing ini. Setelah itu, Micin segera nyalain YouTube ya. Lihat kakak William. YouTube. YouTube-nya mana? Joel Kid. Ya, nanti biar bisa lihat di Higher Than Ever. Oke? Biar nyelesain tugasnya dari sekolah sebagai agen perubahan biar nggak keliru lagi. Oke? Lihat Kak William. Betul. Siap? Agen perubahan. Yes. Ada jawabannya? Ada. Biar nggak kayak kamu. Mau adik-adik agen perubahan kayak gini? Pakai kacamata kertas hitam. Itu bukan kacamata hitam, Micin. Kacamata kertas hitam. Ada pistol hair dryer. Baru kali ini kakak ketemu. Sudah, cepet dicari mama. Ya, sana. Oke. Itu ya. Ya, dadah. Ada Kak Wil. Tapi Kak Wil mau nggak kacamatanya? Lagi pulang. Aduh. Siapa yang di sini? Dadah. Belum pulang-pulang. Siapa yang di sini adik-adik mau kayak Micin? Agen perubahan model kayak gitu? Ada yang mau? Pasti enggak ada yang mau kan ya? Mau jadi kayak Micin agen perubahan kok aneh gitu? Wah, kakak juga nggak mau kalau agen perubahan modelnya kayak gitu. Sebelum kita ngomong agen perubahan nih, kakak mau kasih pertanyaan satu lagi. Siapa di sini adik-adik Joel Kid ini yang mau dipanggil menjadi anak-anak Allah? Betul, nggak keliru dengar. Siapa yang di sini mau dipanggil sebagai anak-anak Allah? Allah di surga tuh, siapa yang mau? Wah, mau semua kan? Yes. Kalau yang mau coba tangannya dilipat yang baik.
kupingnya dibuka, duduk yang manis. Siap? Kakak kasih tahu caranya. Penasaran? Kak, apa sih Kak enaknya jadi anak-anak Allah? Siapa yang di sini pernah lihat anaknya Pak Presiden? Bukan anak deh, bahkan cucunya. Wah, yang terkenal itu tuh. Bayangin, dia pergi kemana-mana, kalau bersama Pak Presiden, kira-kira ada yang ngomong gini enggak? Ayo, masih kecil, enggak boleh main di sini, pergi. Ada yang bilang gitu? Enggak berani. Kalau Pak Presiden nih, Pak Jokowinya bilang, sini cucuku, semua minggir. Mau ada protokol keamanan apa-apa, semuanya lewat. Betul? Terus Presiden makannya apa? Kira-kira Presiden makannya enak atau enggak enak ya? Pasti enak-enak ya. Nah, cucunya tuh yang sering dibawa kemana-mana, itu kira-kira juga ikut makan enak enggak? Bayangin, itu baru cucu loh. Gimana kalau anak? Wah, pasti dapat yang lebih hebat ya. Wah, itu enaknya. Nah, bayangin, kita semua kalau jadi anak presiden aja sudah dapat layanan ekstra, pengamanan, kalau sakit, tinggal masuk ke rumah sakit manapun, pasti dilayani dengan ekstra, kelas top. Apalagi kalau kita jadi anak-anak Bapa di surga. Kira-kira layanannya gimana? Top markotop, betul? Katanya orang Madura itu, nggak ada yang lawan, betul? Nah, siapa yang di sini mau? Wah, mau semua. Caranya atau syaratnya yang pertama, 1, kita harus, nih. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Di mana itu Kak ayatnya? Di Roma 12 ayat 2. Kakak lanjutkan ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, dikatakan apa? Kita bisa membedakan apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Caranya gimana? Kita harus berubah. Berubahnya oleh apa? Pembaruan budi. Itu kalau di bahasa aslinya dikatakan metanoia. Itu apa maksudnya? Pembaruan budi ini berasal dari apa? Dari firman Tuhan. Jadi cara yang pertama, kita harus, makanya nih kakak di sekolah minggu, kakak setiap minggunya di online ini selalu ingatkan, ayo setia membaca Alkitab. Ayo setia, bahkan bukan cuma membaca, tetapi merenungkan. Coba direnungkan, coba dipikir, kira-kira ayatnya hari ini yang aku baca, Tuhan berfirman apa ya ke aku? Tuhan pingin apa ya yang aku harus kerjakan? Nah, itu direnungkan. Kenapa? Karena saat kita membaca dan merenungkan, secara otomatis pikiran kita, hidup kita itu akan diubahkan. Bahkan Tuhan ngomong toh, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, yang kedua nih, gimana kita menjadi anak-anak Bapa di surga? Nih, kata kuncinya ada di Matius 5 ayat 45. Kakak langsung yang terakhir dulu ya, yaitu apa? Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu di surga. Loh, ada ayatnya loh adik-adik, ada caranya loh. Yaitu apa? Di Matius 5 ayat 45. Sekali lagi ya, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Loh Kak, lah gimana caranya? Nah, kita baca ayat di sebelumnya, di atas-atasnya. Nih, kita baca ya, di ayat 38. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Loh Kak, siapa yang berfirman? Nah, ini adalah hukum yang dipakai oleh bangsa Israel selama Musa mengeluarkan mereka dari tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan sebagai tanah perjanjian. Sampai itu berlaku terus, sampai bahkan Tuhan Yesus hadir. Nah, itu yang mereka pegang, yaitu apa? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu hukum yang dipegang. Nah, tapi Tuhan Yesus melanjutkannya apa? Tuhan saat
berkarya di muka bumi ini, Tuhan memberikannya gimana? Tuhan bukan menghilangkan, tapi Tuhan menggenapi semuanya, bahkan menyempurnakan. Yaitu apa? Ayat 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Loh Kak, kan sakit Kak kalau ditampar. Kenapa kok malah harus dikasih Kak? Itu bicara apa? Nah ini loh adik-adik, kita mau jadi anak-anak yang disebut anak-anak Bapa di surga. Yang kedua, kita harus menjadi punya perasaan atau punya sifat, yaitu apa? Membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah itu sama seperti yang tadi Micin, tugas dari sekolah, yaitu apa? Agen perubahan. Kalau dunia ini berkata, kalau ada yang mukul kamu, ya harus kamu balas, kamu harus balik, pukul, bahkan bila perlu 2 kali biar kapok. Itu yang dunia katakan. Tapi kalau kita mau dipanggil anak-anak Allah, Tuhan ngomong apa? Enggak. Bahkan kalau kamu dipukul, berikan pipi satumu. Loh maksudnya gimana Kak? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah mereka dengan kebaikan. Nah nih bahkan nih di ayat 40, ada orang yang mengingini baju, serahkan juga jubahmu. Loh Kak, maksudnya gimana Kak? Misal nih ada orang yang minta roti ke kita harus gimana? Kalau dunia bilang apa? Oh kalau kamu cuma punya roti 1 ya jangan dikasih. Lah nanti kamu makan apa? Betul? Tapi kalau Tuhan ajarkan ke kita melalui hukum kasihnya apa? Kalau ada yang mengingini roti, ajak makan sekalian. Loh kenapa Kak maksudnya? Mungkin orang itu minta ke kita karena mereka memang kebutuhan. Bahkan nih misal kayak teman kita nih, kita ke sekolah, tiba-tiba ada teman bilang, aku mau dong rotimu. Tanyain, kenapa kamu belum makan tadi pagi? Yuk ajak ke kantin, yuk makan bersama yuk sama aku, makan nasi aja. Kalau roti enggak kenyang nanti. Udah yuk ikut aku. Nah itu loh, itu yang dimaksudkan kalau ada yang ingin baju, kasih jubahmu. Maksudnya apa? Mungkin orang itu karena kedinginan. Waktu itu kan di Israel kan zaman-zaman itu bahkan sampai sekarang kan ada 4 musim ya. Ada musim dingin. Kalau di sana dikenalnya musim salju. Itu dingin banget. Lah orang itu mungkin minta baju karena kedinginan. Kasih yang hangat sekalian. Nah itulah hukum kasihnya Tuhan. Itulah yang disebut kita ini mau dipanggil sebagai anak-anak Allah. Kakak ingat siapa ya yang ngasih teladan itu? Ya betul, Tuhan Yesus sendiri. Dia datang ke muka bumi ini bukan cuma ngomong tok. Memang gampang ya adik-adik kalau ngomong tok, betul? Tapi Tuhan kita bukan Tuhan yang guru, sebagai guru yang cuman ngajarin tok. Ya kamu harus gini, harus gitu, harus gini, harus gitu. Tapi dia sendiri, ya aku enggak ngelakuin, yang penting kan aku ajarin. Bukan. Tuhan Yesus kita yang kita sembah nih, guru kita yang agung, bukan seperti itu modelnya. Tapi dia gimana? Dia menjadi guru yang memberikan teladan hidup. Loh Kak, gimana Kak teladan hidupnya? Siapa yang di sini pernah lihat film The Passion? Wah, kasihan banget ya Tuhan Yesus. Bayangin, sebelum naik ke atas bukit Golgota, dia sudah dipukulin, sudah dicambuk, sudah dihina, sudah diludahin bahkan, badannya sudah sakit semua, dipukulin berkali-kali, dicambuk berkali-kali. Tapi kalian lihat gak di film itu? Ada Tuhan Yesus terus ngomong, aduh sakit, awas kamu ya tak pukul balik kamu. Ada? Gak ya. Tuhan Yesus tetap diam. Tuhan Yesus bahkan tidak pernah sekalipun berkata-kata yang kotor. Tidak pernah menyumpahi yang jelek-jelek kepada yang mukulin. Enggak. Tetapi dia hanya berdiam. Dia hanya memandang kepada Bapa. Dia memandang mereka yang mukulin dengan penuh kasih. Loh, kenapa Kak? Karena dia tahu aku ini memang harus menanggung beban ini. Kenapa? Karena aku diutus ke muka bumi
Ingat ya, Tuhan Yesus datang ke muka bumi yang pertama itu untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Makanya dia tetap terima itu, bahkan tidak dengan membalas. Sudah cukup Kak? Enggak. Kita lanjutkan ya, di film itu bahkan dia di atas kayu salib pun wah dihina-hina. Wah bahkan ada orang yang mengejek. Kalau memang kamu anak Allah, turun. Suruh malaikat turun. Suruh kamu untuk bawa kamu turun dari atas kayu salib. Kira-kira Tuhan bisa enggak? Bisa loh adik-adik. Kalau Tuhan Yesus mau melakukan yang seperti yang diomongkan orang itu, bisa enggak? Bisa. Bisa banget bahkan. Tapi Tuhan melakukannya enggak? Tuhan bahkan di akhir waktu di atas kayu salib, dia berkata apa kepada Bapa? Bapa, ampunilah mereka. Mereka ini siapa? Mereka ini ya ini yang sudah mukulin, yang sudah nyambuk, yang sudah menghina, yang sudah mengejek. Tuhan ngomong gimana? Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu loh teladan yang Tuhan Yesus sudah berikan dalam hidup kita. Itulah yang Tuhan inginkan. Kalau kita semua mau dipanggil anak-anak Allah Bapa di surga, nih ya, bayangkan di surga Tuhan Yesus punya apa? Kesehatan. Karena disebut di surga tidak ada sakit penyakit. Di surga ada kedamaian. Di surga ada kemakmuran. Oh, makmur Kak. Oh iya, jalannya aja dari emas. Oh, bayangin. Kalau kita nih sampai dipanggil sama Bapa, kita ini adalah anak-anak. Kira-kira semua yang ada di surga bisa enggak kita nikmati di muka bumi ini? Sangat bisa. Siapa yang mau? Siapa yang mau terima kesehatan? Siapa mau terima kesejahteraan, kedamaian dalam hidupnya, kepandaian, bahkan kemakmuran itu menjadi bagian dalam hidup kita. Mau? Caranya gimana? Kita menjadi anak Allah. Nah, caranya biar jadi anak Allah gimana? Yang tadi. Kita menjadi agen perubahan. Yaitu apa? Kita balas kejahatan dengan kebaikan. Kenapa? Saat kita balas kejahatan dengan kebaikan, kemenangan itu menjadi milik kita semua. Yuk semuanya bangkit berdiri adik-adik. Yuk kakak undang semuanya, kita mau siapkan hati kita. Kakak sekali lagi mau tanya, siapa yang di sini mau dipanggil sebagai anak-anak Allah? Kak, susah Kak ya. Betul, untuk jadi agen perubahan di mana kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Maybe, betul, memang susah. Kakak kalau pakai kekuatan kakak sendiri juga gak mampu. Makanya kakak sekarang undang kalian semuanya, sekali lagi bangkit berdiri. Kita mau minta dengan kesungguhan hati, minta kekuatan dari Tuhan untuk memampukan kita saat kita dijahatin, saat kita menghadapi masalah. Bukan lagi kekuatan kita, bukan lagi pakai pikiran kita, tetapi biar kekuatan dari Tuhan itu yang memampukan kita untuk kita boleh membalas teman-teman kita yang jahatin dengan kebaikan, untuk boleh membalas orang-orang yang telah melukai kita dengan kebaikan. Karena apa? Biar kita menjadi anak-anak Allah Bapa di surga. Semuanya coba tutup matanya, minta kepada Bapa. Tuhan, ikutin kakak. Tuhan Yesus, beri aku kemampuan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah sediakan tempat bagi kami untuk kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Tuhan, ajari kami Tuhan, bimbing kami, bahkan beri kami kekuatan Tuhan. Beri kami kekuatan Tuhan, untuk kami boleh menjadikan firman-Mu hari ini, untuk kami boleh menjadi pelaku firman-Mu, untuk kami boleh menjadi agen-agen perubahan di muka bumi ini. Oleh karena metanoia itu telah tertanam dalam hidup kami, di mana Kau telah berikan teladan-Mu untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Beri kami kekuatan Tuhan,
Beri kami kemampuan Tuhan. Dan kami saat ini Tuhan, kami mau berkata, kami mau Tuhan, kami mau lepaskan keakuan kami, ego kami, kesombongan kami. Dan kami mau Tuhan, kuasa-Mu, kasih-Mu itu mengalir ke dalam hidup kami, memberikan kami kemampuan untuk membalas segala kejahatan, untuk membalas segala keburukan yang telah kami terima, untuk kami boleh membalasnya dengan kebaikan. Kami boleh memberikan mereka kasih-Mu Tuhan, karena kami percaya saat kami balas mereka dengan kasih-Mu, kasih-Mu itu selalu penuh dengan kemenangan. Dan Kau buat kami menjadi pemenang Tuhan. Kau bukan buat kami menjadi kalah. Kau bukan membuat kami menjadi orang yang tersungkur, terendahkan. Tetapi Kau angkat kami. Dan kami mengucap syukur Tuhan, Kau telah angkat kami menjadi anak-anak-Mu. Saat kami menjadi pelaku firman-Mu ini Tuhan, kami mau berkata Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala puji, syukur, segala kemampuan, segala kekuatan, kami percaya itu semuanya hanya berasal daripada-Mu. Dan kami hanya mau berkata, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Ini kami Tuhan, hamba-hamba-Mu. Ini kami Tuhan, murid-murid-Mu. Jadikan kami pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo teman-teman, Kembali lagi dengan Prayer Boy. dan Prayer Girl. Hari ini kita mau berdoa bersama ya. Kamu siap Prayer Boy? Siap. Yuk kita berdoa bersama. Angkat tangan yang tinggi. Sampai miliaran jiwa diselamatkan, sampai genap semua dan dituntaskan. Kami ulang
sampaikan. Haleluya. Amin. 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 Jangan lupa untuk semangat berdoa ya. God bless you. Bye. Ya adik-adik, kakak, ucapkan syukur kalian setia sampai akhir. Kita mau akhiri ibadah hari ini dan kita mau mengucap syukur sekali lagi dan kita sekali lagi kita mau berdoa, kita minta kekuatan dari Tuhan. Sekali lagi ya, betul susah memangnya, tapi bukan hal yang mustahil untuk kita lakukan. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat. Saat kita minta kekuatan kasih Tuhan itu masuk dalam hidup kita, percaya adik-adik, kita bisa melakukan. Karena bersama Yesus kita pasti bisa. Yuk, kita mau akhiri ibadah hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Sekali lagi Tuhan, Kau ingatkan kami bahwa kami ini punya porsi untuk menjadi anak-anak. Sebagai anak-anak Bapa di surga. Dan porsi kami Tuhan, kami akan mau menggenapinya. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kebisaan kami, tetapi karena kami hanya mau saja Tuhan. Dan Kau sendiri yang memberikan kekuatan itu dalam hidup kami, sehingga kami boleh menggenapi semuanya. Dan kami percaya Tuhan, kami tutup akhir acara ini, ibadah kali ini Tuhan, kami pulang, kami selama seminggu ini kami membawa berkat-Mu, penyertaan-Mu, Roh Kudus-Mu pimpin hidup kami, sehingga kami selama seminggu ini bahkan sampai akhir hidup kami menjadi pelaku firman-Mu dan kami boleh menjadi agen-agen perubahan yang membawa warna yang berbeda Tuhan. Di mana kami mau berkata, kami balas kejahatan dengan kebaikan. Kami mau balas semua yang buruk yang terjadi dalam hidup kami dengan kami memberikan kebaikan ke mereka Tuhan. Dan kami percaya kami keluar menjadi lebih daripada pemenang karena kekuatan itu berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami selesai hari ini dan kami percaya berkat-Mu itu yang menjadi kekuatan dalam hidup kami, pribadi-Mu itu menyertai hidup kami senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.